Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah, sebentar lagi insyaallah kajian sore ini menjelang berbuka akan segera dimulai dan akan diisi oleh Al-Ustaz Zainal Arifin LC dengan mengambil tema Ramadan bulan yang istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa dan selalu menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini dan juga di waktu-waktu sebelumnya menjadikan nikmat yang Allah berkahi, nikmat yang menghantarkan kita kepada segala bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan menambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya. Para jemaah sekalian, di dalam Islam itu amal-amal ibadah yang Allah syariatkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka amal itu secara umum ketika memang dia sebagai amal salih, Allah melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tentu ini merupakan bagian daripada keistimewaan dan kemuliaan yang Allah gariskan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara amalan-amalan yang tadi sudah Allah janjikan dengan kehasanatannya, dengan kesalehannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan pula amal itu bisa bernilai lebih daripada 10 kali lipat dikaitkan dengan waktu dan juga tempat. Jadi Islam memberikan kepada kita ada waktu, ada tempat, di mana ada waktu-waktu tertentu yang nilai amalan tadi tidak lagi Allah jadikan 10 kali lipat namun berlebih. Ada pula tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amal itu berlipat hanya 10 namun bisa berlebih. Para jemaah sekalian, kita bisa mencontohkan
satu ibadah, katakan salat. Salat yang Allah fardukan yang 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika seseorang mengerjakan dengan rukun dan syaratnya, maka salat itu sudah dianggap sebagai salat yang sah. Tapi ketika orang melakukan salat tadi yang fardu di tempat khusus, katakan di masjid sini dengan berjamaah, maka nilainya bukan lagi hanya sebagai salat yang menggugurkan, namun kata Rasul itu dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Terlebih kalau jamaah mungkin punya rizki yang lebih, lalu apa? Lalu melaksanakan salat yang fardu-fardu tadi itu bukan di masjid Al-Istiqomah, bukan di masjid At-Tin, bukan di Istiqlal, tapi di masjid An-Nabawi. Maka nilai salat tersebut dengan masjid Nabawinya maka dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Jadi kalau dengan jamaahnya 27, dengan masjidnya 1000, maka jadi berapa? Mungkin jamaah sudah ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian ke Mekah, ke Masjidil Haram, di mana orang salat di sana, kata Rasul, salat itu melebihi daripada salat di masjid lain 100.000 kali. Jamaahnya 27, kemudian nilainya lebih daripada 100.000 kali. Mau hitung berapa? Terlebih lagi kalau katakan adalah itu dilakukan di bulan Ramadan. Terlebih lagi kalau katakan adalah orang itu melaksanakan ibadah umrah padanya. Kata Rasul, orang yang berumrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan orang yang berhaji bersamaku. Jadi bayangkan, kita hidup gak bersama Rasul, kita nggak hidup di zaman Rasul, tapi kita bisa mendapatkan nilai pahala haji bersama Rasul dengan apa? Dengan ibadah umrah di bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan keistimewaan Ramadan sebagai waktu. Jadi kalau tempatnya tadi bisa berupa masjid, kalau bulannya diantaranya adalah dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Iya, bulan yang istimewa. Para sekalian, mungkin jamaah bertanya, Ustadz itu kan istimewanya kalau gitu bagi orang yang punya duit doang bisa umroh. Anak kan ya nggak mampu kalau umroh Ramadan. Pertama cenderung tiketnya jadi mahal, yang kedua juga banyak tanggungan dan seterusnya. Anak nggak bisa kalau umroh Ramadan. Apakah Ramadan masih istimewa? Tetap masih istimewa. Kenapa? Karena Allah telah menggariskan dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Allah turunkan di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Wa adraka mal qadar. Tahukah kamu apa itu yang dikatakan malam kemuliaan?
Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita mengerjakan satu kebaikan di malam tersebut, di mana itu merupakan malam Allah turunkan padanya Al-Quran, maka kebaikan itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan di mana malam-malam tersebut tidak ada kebaikan seperti yang kita lakukan padanya. Jadi ini adalah merupakan keistimewaan yang luar biasa. Rasul menggariskan dan menghabarkan kepada kita a'maru ummati. Kata Rasul, umur umatku itu baina 60 ila 70. Kata Rasul, umur umatku itu antara 60 dengan 70. Coba kita cek di lingkungan kita. Si fulan berapa umurnya Pak? 60. Tahun depan sudah gak ketemu lagi dengan kita. Si fulan umur berapa? Umur 65. Tahun depan nggak ketemu lagi dengan Ramadan. Karena memang rata-rata umur umat Nabi itu seperti itu, 60 sampai 70 kata Rasul. Apakah ada lebih? Ada, tapi jumlahnya sedikit. Makanya kalau antum sensus di wilayah sini, coba dari jumlah orang yang ada, berapa yang di atas 70? Hitung. Di RT antum berapa? Oh, cuma 2 ustadz. Di RT sono cuma 1 ustadz. Kenapa? Karena begitulah sudah Allah dan Rasul menghabarkan kepada kita. Namun apa yang menjadi umur yang pendek tadi tidak menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Di antaranya dengan Ramadan yang setiap tahun mendatangi kita, dengan Ramadan yang selalu Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Ramadan ini merupakan bulan istimewa. Ya, bulan istimewa. Tadi kalau kita tahu Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk, turunnya adalah di bulan Ramadan, itu menunjukkan keistimewaan dan keberkahan yang tidak ada duanya. Dan itu bisa didapatkan oleh semua orang dimanapun dia berada. Tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, dimanapun seluruh dunia orang bisa mendapatkan keberkahan Ramadan dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Pertama sekali, makanya kalau kita lihat sejarah para ulama salafun salih seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullah ta'ala sebagai imam Darul Hijrah yang sekarang menjadi madhab Maliki. Beliau di mana tinggal? Beliau tinggal di kota Madinah. Apa yang tetap beliau selalu memberikan ilmu kepada para jamaahnya. Imam Syafi'i adalah merupakan murid beliau. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika memahami ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka beliau menjadikan majlis ilmu yang beliau biasa memberikan ilmu padanya di bulan-bulan selain Ramadan. Beliau memberikan apa yang menjadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat secara umum. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, maka beliau mengkhususkan Ramadan itu dengan bulan Al-Quran. Beliau tutup majlis ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi, beliau memfokuskan dengan Al-Quran. Kenapa begitu? Karena itulah yang menjadi petunjuk Rasul kepada kita. Rasul itu tadi diturunkan kepadanya Al-Quran di bulan Ramadan, di malam Al-Qadar. Quran yang mana Ustaz? Quran secara utuh. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan secara utuh dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, itu secara utuh dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Kata di malam Al-Qadar.
turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Apa hikmahnya? Hikmahnya jelas, kata Allah, linutsabbita bihi fuadak. Di antara hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk agar kami mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, supaya ayat demi ayat mengokohkan Nabi. Karena Nabi dalam dakwahnya penuh pengokohan, penuh kekuatan, dan kekuatan itu adalah dengan turunnya ayat-ayat Allah. Nabi ketika berhijrah, contoh, ketika Nabi berhijrah kemana? Ke kota Madinah. Apakah Nabi ketika berhijrah langsung menuju Madinah? Tidak, ternyata Nabi ketika berhijrah ke kota Madinah tidak langsung ke kota Madinah, namun ke Gua Thur terlebih dahulu. Jadi kalau ini kota Mekah, Madinah sebelah sana, maka Nabi tidak langsung ke sana, tapi Nabi ke Gua Thur, ke arah sini dulu. Orang-orang Quraisy yang tidak mendapati Nabi di rumahnya, yang ada hanya Ali bin Abi Thalib, maka mereka berupaya untuk apa? Mendapatkan Nabi hidup ataupun mati. Mereka berupaya untuk apa? Untuk menangkap Nabi hidup ataupun mati. Mereka buat sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati ke Mekah, maka akan dapatkan 100 ekor unta. Berapa harganya? Kalau unta katakan gambarannya kayak sapi 30 juta, maka kalau 100 ekor unta berapa? 3 miliar. Jadi orang Quraisy bikin sayembara, siapa yang dapatkan Muhammad hidup atau mati, pokoknya datangin ke Mekah, maka dapat 100 ekor unta. Mereka semua nyari di mana Muhammad bersembunyi. Mereka tahu jalan ke Madinah, ya kan? Mereka cari ke arah Madinah, nggak dapat. Kenapa? Karena Rasul adalah ketika itu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika itu berupaya untuk bagaimana hijrah ini bisa selamat. Abu Bakar menyewa orang petunjuk jalan namanya Abdullah ibn Urawid, kafir, tapi dia ahli dalam petunjuk jalan. Petanya Mekah Madinah dia pegang, belum ada Google Map ya, tapi Abdul Bakar tahu gimana supaya jalan selamat gitu. Sehingga kalau antum pernah umroh, itu jalan bis yang sekarang dari Mekah ke Madinah itu diperkirakan merupakan jalan yang dahulu Nabi gunakan untuk hijrah. Sehingga jalan Mekah Madinah yang tahu itu disebut Thariqul Hijrah. Itu jalan Nabi dulu tuh. Jadi jalan tol itu dibuat bukan sembarang main lurus begitu, enggak, tapi itu berdasarkan penelitian bahwa ini dulu jalan yang dilalui Rasul dari Mekah ke Madinah. Kan kita katakan turunnya Al-Quran untuk menguatkan Nabi, iya. Bayangkan Nabi ketika di Gua Thur, ya kan? Itu orang-orang kafir Quraisy sampai ke Gua Thur. Nabi di guanya, orang Quraisy di atasnya di sini. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah saja di antara mereka ada yang melihat kaki mereka, kita akan kelihatan karena kita. Turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Kalau sudah Allah bersama mereka, siapa yang bisa, ya kan?
melawannya? Siapa yang bisa untuk menghalanginya? Siapa yang bisa untuk berbuat buruk kepadanya? Enggak bisa. Kata Abu Bakar ketika melihat kondisi yang sangat luar biasa ketika itu, kata Rasul kepada beliau, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan adalah dua orang Allahu thalithuhuma, sementara Allah merupakan yang ketiga dari mereka. Artinya Allah menjaga mereka. Jadi Al-Quran diturunkan ada bertahap untuk apa? Tadi untuk menguatkan Rasul dalam dakwahnya. Bapak sekalian, jadi Ramadan merupakan bulan yang istimewa, ya, karena merupakan bulan Al-Quran yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita dengan Ramadan lalu kemudian tidak memperbanyak dalam membaca Al-Quran, berarti kita belum memahami akan makna yang sudah dikatakan Allah tadi. Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Rasul menerima Al-Quran selama 23 tahun. Ayat yang pertama Al-Alaq 1-5. Wahyu yang berikutnya bukan 6-19, bukan, tapi ayat yang lain. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian yang ketiga ya ayyuhal muddathir. Yang keempat apa? Ada yang tahu jamaah? Surah yang keempat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad setelah Iqra Al-Alaq, kemudian ya ayyuhal muzammil kepada Muddathir. Yang keempat itu dari wahyu yang Allah turunkan adalah surah Al-Fatihah. Ya, secara urutan turunnya Al-Fatihah merupakan surah yang keempat. Ya. Di Al-Quran menjadi surah yang pertama. Jadi urutan Al-Quran yang ada sekarang itu tidak berdasarkan turun, tapi itu berdasarkan petunjuk Jibril kepada Rasul untuk diletakkan di tempat yang sudah Allah kehendaki. Perjemaah sekalian, jadi Al-Quran adalah merupakan bulan yang istimewa. Ya, di antaranya adalah dengan Al-Quran yang Allah turunkan padanya. Terlebih istimewanya bukan hanya dengan Al-Qurannya, tapi juga dengan malam di mana Allah menurunkan padanya, yang tadi kita katakan Lailatul Qadar. Ada di mana? Di bulan Ramadan. Ulama sepakat Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, sepakat, tidak ada khilaf. Hadis-hadis menyebutkan di Ramadan, iya. Riwayat banyak menyebutkan berada Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, iya. Riwayat menyebutkan dari malam yang terakhir itu yang paling ganjil atau yang ganjil, iya. 21, 23, 25, 27, 29. Dari yang ganjil tadi yang paling banyak riwayatnya berapa? 27, malam 27. Tapi jangan antum ada sekarang ngitung-ngitung, wow saat ini nanti malam 21, anak semangat apa ibadah gitu. Besok malam 22 anak mau tidur aja. Jangan. Pokoknya 10 malam terakhir perbanyaklah amal soleh pada malam harinya. Jangan sia-siakan, jangan pakai pilih-pilih. Makanya Rasul mensunahkan kita di 10 malam yang terakhir itu untuk beriktikaf. Dia di masjid, Ustaz anak belum libur, masih ngantor sampai tanggal 26 Ramadan, baru cuti, ya kan, baru bisa libur. Ya kalau anda punya cuti, ambil cuti lah. Kalau punya cuti, ambil cuti di 10 hari terakhir. Udah tinggalkan kerjaan, antum masjid aja, biar dapat malam Al-Qadar. Sunahnya Rasul kalau kita
di malam Al-Qadar itu adalah untuk berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sunnahnya untuk kita ucapkan di malam Al-Qadar. Terima sekalian, jadi malam Al-Qadar itu merupakan malam yang mulia, yang luar biasa, sehingga kita harus berupaya bisa mendapatkannya dengan mengisi kebaikan. Tadi anak katakan jangan pakai pilih-pilih, oh ini malam ganjil, besok malam genap. Kalau antum bilang begitu nanti antum akan bingung sendiri. Kenapa? Karena ada ganjil menurut siapa? Ganjil pemerintah, genap Muhammadiyah, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi itu mau yang mana? Kata Muhammadiyah ini malam ganjil, kata pemerintah ini malam genap. Antum mau yang mana? Ya kan susah. Jadi pokoknya kalau sudah 10 hari yang terakhir, udah di masjid, perbanyak itikaf, ya kan, malam hari. Para ulama sempat mempertanyakan di antara mereka tentang keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, mana lebih afdal Ustaz? 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ada malam Al-Qadar. 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amalan itu adalah lebih dicintai oleh Allah ketimbang jihad fisabilillah. Mana lebih utama? Ya kan? Para ulama menyebutkan terkait dengan keutamaan itu dua utama kata mereka. Tapi kalau malam harinya itu lebih utama pada bulan Ramadan. Jadi kalau malamnya itu lebih utama adalah yang 10 hari akhir bulan Ramadan, itu malamnya lebih utama. Siangnya tidak seperti malamnya. Kalau adalah yang 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang lebih utama paginya, siangnya ketimbang malamnya. Itu diantara yang disebut pada para ulama berdasarkan dalil-dalil yang dikumpulkan. Kenapa Ramadannya lebih utama malam? Karena ada malam Al-Qadarnya. Kenapa adalah, ya kan, untuk yang 10 awal Dzulhijjah yang utama siangnya? Karena siangnya ada saum yang dikatakan saum Arafah diantaranya, yang kata Rasul nilainya menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Teman-teman sekalian, jadi keberkahan Ramadan diantaranya yang pertama adalah kalau kita bicara tentang Ramadannya adalah dengan tadi Al-Quran. Makanya kita perlu memperbanyak Al-Quran, membacanya, mentadabburinya. Jangan sekedar hanya berupaya untuk menghatamkan, tapi coba kita hari demi hari kita hatamkan dan kita juga tadabburi akan maknanya. Antum mungkin baca 1 juz, coba dari 1 juz itu baca artinya, terjemahannya, kan sudah banyak sekarang. Bisa antum lihat, mudah, nggak perlu punya, ada di handphone semuanya. Mau lihat tafsirnya juga ada yang nggak jelas tinggal komen ke Ustadz, ya kan, kirim saat ini maknanya apa, anda nggak jelas nggak paham, share, ya kan, tanya, bisa. Jadi mudah sekarang. Jadi kebaikan Ramadan, keistimewaan Ramadan, keberkahan Ramadan dengan Al-Quran jangan sampai terlewatkan untuk kita. Yang kedua, keberkahannya dengan ibadah yang wajib, yaitu berupa saum padanya, di mana saum merupakan rukun Islam, ya kan. Jadi Al-Quran petunjuknya, saum adalah kewajibannya, rukun Islam. Itu semua di Ramadan. Jadi Ramadan ini penuh dengan keistimewaan dan keberkahan. Orang bersaum itu merupakan ibadah yang sangat panjang, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, di mana waktu yang panjang tadi kita disunahkan untuk memperbanyak apa di antaranya? Memperbanyak doa.
Doa secara umum Allah janji untuk dikabulkan, tapi di antara doa yang secara khusus adalah menjadi doa yang mustajab adalah doa di bulan Ramadan bagi orang yang saum. Jadi orang yang sedang saum, dia lalu berdoa memperbanyak padanya, itu merupakan bagian daripada doa yang mustajab. Maka dari pagi sampai adalah petang, perbanyaklah doa. Kita jalan ke kantor sambil ada naik motor, sambil naik angkutan, sambil naik jemputan, sambil jalan kaki, perbanyaklah doa. Ya, sehingga itu menjadi kesempatan dan keberkahan untuk kita mendapatkan kebaikan Ramadan. Saum itu merupakan ibadah yang luar biasa, tidak ada duanya kata Rasul. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam itu untuknya, illa saum, kecuali orang melakukan ibadah saum. Fa innahu li, kata Rasul, sesungguhnya itu ada untukku, kata Allah di Qudsinya. Fa innahu li, karena orang itu ketika bersaum dia untukku dan karenaku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasnya. Jadi kalau Allah mengkhususkan balasan untuk orang yang saum, itu merupakan balasan yang tidak sederhana, balasan yang istimewa. Kenapa? Karena saum itu hakikatnya ada ibadah sir. Saum itu ada ibadah yang menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Kalau orang sholat kelihatan ada tilawah al-fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, ada takbirnya, ada salamnya, ada atahiyatnya, ada tasyahudnya. Orang ketika sholat nggak kelihatan. Lemes Ustadz, dari kemarin nggak lemes dia mah? Nggak ada tandanya orang saum, nggak ada tandanya. Oh, dia kalau saum rambutnya berdiri Ustadz, kalau nggak saum rambutnya lurus. Nggak tandanya. Jadi saum itu adalah ibadah yang luar biasa antara kita dengan Allah. Maka yang paling tahu nilai saum kita adalah Allah. Dan setiap orang nilainya berbeda-beda dengan saumnya. Sejauh mana dia mengesaum dengan kebaikan, itu akan menjadi tambah baik untuk nilai ibadah dia. Para jemaah sekalian, jadi Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa yang harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Dengan tilawah Al-Quran, iya, karena Rasul diterangkan dalam riwayat, dengan ayat-ayat yang Allah turunkan setiap tahun, itu Rasul selalu mengulang ayat tersebut dengan malaikat Jibril, memurajaah. Jadi kalau kalian misalnya tahun pertama ada ayat turun, misalnya katakan jumlahnya 500, katakan misalnya, maka 500 itu dimurajaah oleh Nabi di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Tahun kedua tambah banyak, maka Rasul memurajaah yang tambah banyak tersebut di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Sampai ketika tahun terakhir Rasul wafat, Rasul adalah bermurajaah Al-Quran di hadapan Jibril sebanyak 2 kali. Jadi bagian daripada sunnah Rasul. Maka tadi Imam Malik tutup majlis ilmunya dengan hadits, kemudian mengkhususkan majlis ilmu dengan Al-Quran. Maka Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Apa kata? Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk kita, untuk manusia secara umum. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita mana petunjuk itu, mana pembeda itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Allah menjadikan adalah jual beli adalah baik, Allah haramkan riba. Allah jadikan pernikahan baik, Allah haramkan zina, dan seterusnya.
Jadi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini mudah-mudahan menjadi bulan yang selalu bisa menjadikan kita sebagai seorang muslim yang memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh kemampuan kita untuk bisa kita isi Ramadan dengan segala amal-amal ibadah. Silakan perbanyak adalah sholat yang sunnahnya, perbanyak sodakohnya, perbanyak tilawah Al-Qur'annya, perbanyak seluruh amal soleh yang bisa kita lakukan, dan hindari segala macam bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan dosa di waktu Ramadan tersebut. Allah menjadikan ada siamnya dengan apa? Dengan puasa, siam. Allah jadikan malamnya dengan ada yang disebut dengan tarawih, di mana Rasul mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang sholat bersama imam tarawih, maka orang itu seperti orang yang sholat semalam utuh. Jadi kalau antum ingin mendapatkan nilai, kalau kita ingin mendapatkan nilai sholat kita itu seolah sholat semalam penuh, maka sholatlah tarawih bersama imam. Jangan sendirian, bersama imam ke masjid. Dengan kita sholat bersama imam, dengan kita salam selesai, maka kita sudah dijaminkan oleh Allah bahwa malam itu seluruhnya isi dengan sholat. Kalau kita adalah 29 hari atau 30 hari kita bisa mendapatkan sholat bersama imam di bulan Ramadan tadi, maka kita mendapatkan seluruh malam Ramadan isinya sholat. Kan luar biasa. Selama ini kan kita nggak bisa untuk sholat semalam suntuk kan, dari maghrib sampai subuh sholat enggak. Kita tunggu sholatnya hanya maghrib dan isya berjamaah. Walaupun itu nanti mendapatkan nilai yang luar biasa kalau kita bisa sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, juga Rasul mengatakan itu nilainya sama dengan sholat semalam penuh. Mudah-mudahan apa yang kita bisa baca dari dalil yang ada dari Al-Quran dan hadis Nabi tadi menjadi tambahan ilmu untuk kita dan memotivasi kita untuk mengisi Ramadan dengan segala kebaikannya, sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih penuh istimewa, Ramadan yang lebih penuh dengan keberkahan, sehingga walaupun umur kita tidak sepanjang umur umat-umat yang terdahulu, namun dengan segala kebaikan yang Allah berikan dan segala kebaikan yang Allah syariatkan kepada kita, bisa menambah nilai umur kita dengan amal-amal saleh yang Allah lipatkan pahala dan ganjarannya. Demikian yang bisa diberikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada di antara jamaah yang mau bertanya dengan yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ustaz, alhamdulillah materi pada sore ini telah selesai. Mungkin dari jemaah bisa bertanya lewat kertas, bisa dibawa ke depan. Mungkin yang punya unek-unek bulan Ramadan belum bisa ditanyakan Ustaz, mohon dari sore ini ada Ustaz yang siap menjawab. Ustaz, pertanyaan pertama, tadi menjelaskan keutamaan bulan Ramadan yaitu umrah seperti haji bersama Rasul Ustaz. Apakah itu sudah menggugurkan kewajiban haji bagi seorang muslim Ustaz? Ya, syukran barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bahwa ibadah haji itu merupakan ibadah yang kata Allah bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu ada kewajiban bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bisa melakukan perjalanan ke sana. Hadits yang menerangkan tentang bahwa ibadah umrah di bulan Ramadan itu senilai pahalanya seperti orang yang berhaji bersama Rasul, itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi enggak menggugurkan. Kalau dia belum haji, tetap kewajiban haji adalah menjadi kewajiban yang ada baginya kalau memang orang itu punya kemampuan gitu.
Orang punya kemampuan berhaji tapi nggak haji-haji, ana mau umrah Ramadan aja Ustaz 5 kali biar sama dengan haji Rasul. Iya, pahalanya iya, tapi tidak menggugurkan kewajiban ibadah haji. Ya. Jadi nilainya betul senilai dengan orang berhaji bersama Rasul, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban haji bagi kita yang belum berhaji. Wallahu taala alam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan dan berkah umur. Amin. Pertanyaan saya adalah tentang sholat tahajud di bulan Ramadan ini. Ada yang berpendapat kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat tahajud, atau boleh tahajud tidur dulu. Ada lagi yang bilang nggak boleh sholat tidur, pulang dulu. Yang benar menurut sunnahnya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita melihat kepada hadits-hadits yang menjelaskan tentang sholat di malam Ramadan, di antaranya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Apa kata beliau? Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Kata Aisyah, tidaklah Rasul di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan salat lebih dari 11 rakaat. Jadi ini adalah yang disebutkan oleh Aisyah istri Rasul ummul mukminin tentang salatnya Rasul di malam hari. Kata beliau, Rasul enggak melebihi salat di malam hari itu lebih daripada 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasul salat 4 rakaat. Kata beliau, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya akan panjangnya dan indahnya salat Rasul. Kemudian setelah itu summa yusalli arba'an. Kemudian Rasul salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Thumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi riwayat itu menegaskan tentang salat Rasul di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Gitu. Para jemaah sekalian, yang menjadi konteks dari hadis tadi adalah pertama jumlah. Beliau menyebutkan 11. Yang kedua adalah tentang apa? Panjang dan indahnya sholat. Jadi itu yang disunahkan Rasul seperti itu. Kita bukan harus memperbanyak rakaat, tapi bacanya kulhu ama inna doang. Ya kan? Jadi kita perpanjanglah sholat tersebut. Baca minimal, katakan misalnya adalah surah A, surah B, surah C. Kata misalnya rakaat pertama baca amma yatasaalun misalnya. Rakaat kedua baca an-naziat. Rakaat ketiga baca abasa dan seterusnya. Gitu. Supaya memang sholat itu apa? Tadi kayak Rasul katakan, kata Aisyah katakan,
tulihinna wa husnihinna. Salatnya panjang dan indah. Gitu. Sekarang yang jadi pertanyaan Bapak tadi, itu gimana Ustaz? Apakah boleh kalau orang sudah sholat 11 rakaat lalu kemudian dia sholat lagi malam hari, ya kan? Para ulama secara umum membolehkan. Tentu melihat kepada hadis-hadis yang umum sifatnya. Ya. Hadis umum yang mensunahkan kita untuk memperoleh, iya. Tapi kalau kita lihat kepada dalil yang khusus tadi, Nabi kata Aisyah sholatnya cukup 11, ya kan begitu. Jadi sekarang gimana? Kembali kepada kita saja. Kalau kita adalah merasa dengan 11 sudah bagus, cukupkan. Nggak perlu kita memperbanyak rakaat, nanti tambah lagi 11 lagi, nggak usah. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, la witrani fi lailah, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah adalah kita sholat 11 dengan witirnya, maka nanti kalau kita sholat malam lagi jangan pakai witir, karena sudah ada witirnya, gitu. Itu adalah berdasarkan dalil yang ada. Jadi kalau kita lihat secara umum riwayatnya, Rasul mensunahkannya 11. Tapi kalau bapak atau jamaah ada yang mau sholat lagi malam tambah lagi 8, Ustaz boleh gak? Para ulama cenderung membolehkan melihat kepada dalil yang umum. Wallahu ta'ala alam. Jelas Pak? Iya. Sebentar ada pertanyaan masuk ke ana. Ya, ada pertanyaan masuk. Bismillah Ustaz. Ustaz afwan, boleh dijelaskan itikaf yang sahih seperti apa? Ya. Itikaf yang sahih, sebetulnya kalau kita bicara masalah itikaf itu apa? Itikaf itu kita membatasi atau mengurung diri kita di masjid. Jadi kita membatasi diri kita di masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka taqarrub kepada Allah. Selama kapan? Selama 10 hari, itu sunnahnya. Lalu bagaimana Ustaz ketika bertaqarrub di masjid? Apakah boleh di situ lalu kita main handphone? Boleh main handphone, tapi dengan Al-Quran yang ada padanya. Jadi bukan main handphone lalu kemudian dari masjid adalah ngontrol dagangan di Tanah Abang. Jelas belum? Jadi itikaf memutuskan diri kita dari dunia. Jadi jangan ketika itikaf tadi, hari ini berapa dagangan yang laku, tolong kirimkan apa hitungan rekapannya, Anda mau lihat. Nanti malam tanya, ada yang dikirim ke Ambon, dikirim belum? Itu 50 ton pakaian. Itu bukan itikaf namanya. Jadi itikaf itu adalah kita memang adalah membatasi diri kita dengan adalah ibadah kepada Allah, taqarrub. Tidak ada urusan dunia. Jadi jangan lagi antum ketika di situ lalu memikirkan dunia, dagang dan sejenisnya. Itu kalau mau dengan makna itikaf yang sesungguhnya. Jadi itikaf itu memutus hubungan kita dengan dunia. Kita hanya mengkhususkan hari itu dengan Allah saja. Dunia selesai. Nanti setelah itikaf baru lagi dengan dunia. Dan itu yang benar seperti itu. Makanya Rasul dahulu ketika beritikaf, Rasul adalah menyiapkan tempat khusus, bikin adalah tenda-tenda khusus di masjid, ya kan, sebelah sono, sebelah sana, ya kan. Kenapa? Karena untuk tadi, jangan lalu kita itikaf itu kerjaannya ngobrol, ya kan, begitu, ngerumpi, naudzubillah. Jangan. Itikaf itu adalah memang kita isi 10 hari itu dengan taqarrub kepada Allah. Silakan perbanyak sholat. Sholat yang wajib sudah pasti berjamaah. Ada sholat-sholat yang sunnah, yang rawatib 12 rakaat. Ada sholat duha, ya kan. Ada tahiyatul masjid, ya kan. Ada sholat yang lain, ya kan, sholat syuruk. Ada sholat yang lain, nafilah yang mutlak. Ada malam tarawih. Silakan perbanyak. Baca Al-Quran, ya kan.
perbanyak. Antum bisa menghatamkan, katakan Al-Quran adalah dalam 3 hari, hatamkan gitu. Jadi kalau orang itu benar memang mau niat adalah ibadah kepada Allah, nggak ada yang kurang. Kalau kita baca Al-Quran 10 juz kan berapa waktunya? Mungkin 10 jam. Dengan ibadah-ibadah yang lain mungkin jadi 15 jam. Sisanya kita istirahat, silakan. Tapi kalau katakan tadi banyaknya tidur doang, ya nilainya nilai tidur nanti jadinya etikafnya. Jadi etikaf itu adalah kita membatasi diri kita dengan ibadah kepada Allah, memutus hubungan kita dengan dunia. Sehingga terkait hubungan suami istri saja apa kata Allah? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kita nggak boleh berhubungan dengan istri ketika itikaf. Anak pulang dulu, saat kangen. Ya kan, batal itikafnya. Jadi urusan dunia semua lepas, nggak ada. Itu kalau kita mau memaknakan itikaf yang benar. Makanya sulit kalau antum itikaf di sini. Itikafnya di haram, insya Allah pasti dunia sudah lepas. Dan handphone matiin aja udah 10 hari. Ya kan, sehari buka 5 menit doang kontrol. Takut telepon yang beradakan, udah selesai matiin. Itu akan dapat itikaf yang benar insya Allah. Jelas, karena kalau masih handphone bersama kita ini dunia semua isinya. Iya. Fadhal, ada lagi lain? Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Iya. Sekarang itu ada memecahkan, ada yang lewat handphone atau aplikasi di Al-Quran di handphone sama di mushaf yang real Ustaz. Itu ada keutamaan yang atau perbedaan pahalanya Ustaz? Iya. Tentu adalah keutamaan dan perbedaannya jelas ada. Ini namanya apa? Handphone. Ya kan, ada aplikasinya. Antum punya 5 misalnya aplikasi Quran, yang A, yang B, yang C, yang D. Walaupun aplikasi 100 tentang Al-Quran, tetap ini orang katakan handphone, bukan Quran. Gitu kan? Sehingga orang ketika di sini memang handphone, walaupun ada aplikasi Al-Quran, orang boleh membawanya ke toilet, nggak masalah, karena bukan mushaf. Saya mengatakan ini Quran, nggak ada. Semua sepakat ini handphone, jadi bebas. Dan tidak ada syarat dan sunnahnya di sini untuk kita apa? Berwudu kalau kita megangnya. Kalau memang ini adalah katakan bentuk mushaf yang kita baca, maka itu menjadi nilainya lebih, dimana kita ketika menyentuhnya disunahkan berwudu gitu. Dan itu tidak boleh dibawa ke tempat yang kotor seperti toilet dan sejenisnya. Ya. Lalu bagaimana membacanya? Dan segi membaca adalah tidak mesti harus yang itu, yang ini pun boleh. Gitu. Nilainya gimana? Nilainya kalau urusan membaca kembali kepada pertama niat. Yang kedua kembali kepada bagaimana cara kita membaca, itu yang jadi nilai. Karena juga dulu para sahabat ketika dahulu membaca Al-Quran, mereka nggak membaca dari mushaf. Zaman mereka nggak ada, tapi mereka membaca Al-Quran kan. Jadi Al-Quran itu bukan harus dibaca dalam bentuk adalah yang fisik, ya kan. Boleh dengan fisik, boleh lewat handphone, boleh dengan hafalan, sama. Yang jadi nilainya itu apa? Yang nilainya adalah ketika orang membacanya dengan bacaan yang benar, bacaan yang tartil, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nilai. Jadi antum boleh membaca lewat mana saja. Tapi kalau tadi lewat yang mushaf, bentuk buku, sunnahnya kita harus dengan berwudu. Kalau adalah yang di handphone, tidak ada sunnahnya untuk berwudu, gitu. Karena ini bukan mushaf, hanya tulisan, gitu. Wallahu ta'ala alam. Iya, sudah ada ya? Iya. Demikian dulu, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.